Mohon nasihatnya kepada kami para penuntut ilmu yang terkadang berlebihan dalam berdakwah melalui media jejaring sosial, yang terkadang berkata tanpa ilmu dan menimbulkan mudorot dalam citra dakwah salaf. Ini Pak, terkadang antum, wah saya ingin berdakwah, bikin situs. Bikinlah antum situs di situ. Antum kan kemudian bikin artikel, banyak artikelnya di situ. Datanglah orang berduyun-duyun ke artikel antum, ke situs antum. Dan orang menganggap antum ini ustadz, Masya Allah. Mulai di situ ada dibuka sama antum rubrik tanya jawab. Mulai ya tanya jawab. Disitulah setan akan masuk ke hati antum. Masya Allah, antum ilmunya sudah tinggi. Masya Allah, antum sudah selevel dengan Ustadz Fulan wa Fulan. Padahal, ya barangkali artikel yang antum ambil itu bukan dari antum, tapi ngambil dari yang lain, nyatut. Tapi terkadang, karena ingin disebut bahwa artikel ini buatan dirinya, dihilangkan tuh dari mananya. Supaya kelihatan bahwa ini adalah buatan dirinya, padahal buatan bukan dari dirinya. Nah kan susah, mulai jadi mudallis dalam bahasa ilmu hadis. Iya. Nah, akal Islam azani Allah, hati-hati di situ. Bukannya saya mengatakan tidak boleh Anda berdakwah di jejaring sosial, tapi hati-hati, jangan sampai seperti itu akhirnya menyeret kita kepada apa? Nah, akhirnya kita sibuk mendakwahi orang, tapi kita pun lupa untuk menuntut ilmu, bersimpuh di majelis para ulama. Ya akhi azani Allah wa yakum. Dahulu para ulama, hari-hari mereka ketika mereka menuntut ilmu, lebih banyak harinya habis untuk menuntut ilmu dulu, sebelum matang. Lah kalau takutnya Pak, kalau matang sebelum waktunya kan jadi gimana Pak? Kayak buah dikarbitin kan gitu. Ya. Makanya ya akhi azani Allah wa yakum, antum yang ingin berdakwah di jejaring sosial, silahkan terbuka. Tapi pelihara dan perhatikan dawabit, batasan-batasannya. Apa batasannya? Yang pertama, jangan lupa selalu konsultasi dengan para ustadz. Supaya antum tidak memberikan sebuah sikap yang akhirnya menyebabkan malah menimbulkan citra dakwah malah apa? Buruk. Sebuah contoh Pak. Ketika ada salah seorang ustadz dikritik berat oleh salah seorang habib. Di mana? Di jejaring sosial. Di YouTube dan yang lainnya. Akhirnya orang yang membela ustadz ini marah kan? Wah kesel. Keluarlah kata-kata yang kotor. Ini Habib bodoh banget misalnya. Ini orang jahil murokab misalnya. Ini orang begini-begini. Akhirnya lawannya membaca kurang ajar. Oh begini ya orang-orang salafi, gak punya adab. Nah kan gitu. Yang rusak siapa Pak? Akhirnya apa? Ya, yang jadi sasaran bukan yang mengkritisi, tapi ustadz itu. Betul ya akhi. Makanya antum boleh marah, tapi bantahlah secara ilmiah dengan kata-kata yang sejuk. Bantah secara ilmiah dengan kata-kata yang sejuk, gak masalah. Iya. Ini akal Islam azani Allah wa yakum. Maka dari itulah, ya batasan ini yang harus kita antum pahami. Apapun yang antum hendak bersikap di mana di internet, setidaknya antum musyawarlah dulu. Ya dengan para ahli ilmu. Allah berfirman wasyawirhum fil amr, dan ajaklah mereka bermusyawarah kata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, jangan menyibukkan antum dari menuntut ilmu. Akhirnya antum pun ya karena saking asyiknya di jejaring, akhirnya atau antum hanya sebatas nukil sana nukil sini dan yang lainnya. Sementara untuk bersimpuh di hadapan ustadz-ustadz yang memang mumpuni, antum akhirnya malas. Kenapa? Karena antum sudah dipanggil ustadz di jejaring sosial itu.
ustadz di dunia maya.